Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Materi ini merupakan materi sosiologi kelas 10 modul periode kedua. Tahukah kalian apa sosialisasi itu? Pasti kalian pernah dong dapat sosialisasi bahaya narkoba dari kepolisian, atau bahaya free sex dari pihak puskesmas, atau sosialisasi tata tertib oleh kesiswaan di sekolah. Nah, itu semua merupakan salah satu bagian dari sosialisasi. Nah, sosialisasi itu sendiri bisa diartikan sebagai proses belajar. Langsung saja kita bahas ya. Untuk pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peranan yang dijalankan. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya. Dengan kata lain, setiap individu akan mengalami proses sosialisasi selama ia hidup untuk mengenal dan menjalankan nilai-nilai serta norma-norma di dalam masyarakat. Adapun tujuan sosialisasi, yang pertama, membekali seseorang dengan keterampilan tertentu. Kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat. Keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini ada membekali seseorang dengan keterampilan tertentu. Nah, sudah pasti ya, melalui sosialisasi atau proses pembelajaran atau proses belajar, seseorang akan memiliki sebuah keterampilan ya, seperti misalnya membaca atau berhitung atau menulis. Nah, ketika kita kecil, kita kan tidak semerta-merta langsung bisa membaca, bisa menulis, tetapi melalui sosialisasilah atau melalui proses belajarlah sedikit-sedikit atau step by step, dan akhirnya kita bisa berhitung, bisa membaca, bisa menulis seperti itu. Nah, ini yang ketiga, di sini ada mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat. Maksudnya apa? Nah, di sini kita kan memiliki anggota tubuh yang lengkap, alhamdulillah ya. Nah, ketika kita dilahirkan, kita tidak langsung misalnya bisa berjalan, bisa berbicara, tidak. Atau misalnya kita bisa menggunakan tangan kita untuk makan, tidak. Nah, tetapi melalui proses sosialisasi lah kita diajarkan misalnya menggunakan tangan untuk makan, untuk mengambil barang, atau misalnya kaki untuk berjalan dan lain sebagainya, sehingga kita akan tahu fungsi-fungsi dari anggota tubuh kita seperti apa. Seperti itu maksudnya ya. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk sosialisasi itu ada dua. Yang pertama, sosialisasi primer. Nah, ingat ya, kalau primer itu adalah pertama yang dijalani individu di masa kecil dan terjadi dalam keluarga. Ingat ya, kalau primer itu biasanya terjadi di keluarga. Kemudian, sosialisasi sekunder adalah sosialisasi setelah primer, yakni sebagai proses memperkenalkan individu pada lingkungan di luar keluarga. Misalnya seperti teman sepermainan, sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, itu termasuk ke dalam sosialisasi sekunder. Untuk selanjutnya ada tipe sosialisasi. Awas, jangan ketuker ya antara bentuk dan juga tipe sosialisasi. Untuk tipe sosialisasi ada dua, yakni yang pertama tipe formal, yaitu sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku, seperti sekolah atau misalnya lembaga kepolisian, lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tipe informal, yaitu sosialisasi yang terdapat dalam masyarakat atau pergaulan dan bersifat kekeluargaan, seperti contohnya adalah teman sepermainan atau teman sebaya. Dan selanjutnya ada pola sosialisasi menurut Jaeger. Yang pertama, sosialisasi represif. Nah, sosialisasi represif ini menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan.
Dalam hal ini, kepatuhan anak sangat dituntut dan penekanan komunikasinya bersifat verbal dan ditekankan pada keinginan orang tua. Maksudnya apa? Nah, di sini dulu misalnya ketika kalian melakukan kesalahan atau mungkin sekarang ketika kalian berbuat salah, langsung dihukum, misalnya tidak diberikan uang jajan atau misalnya fasilitas dicabut, tidak diberikan kuota. Nah, berarti di sini adalah pola sosialisasi yang diterapkan oleh orang tua kalian bersifat represif atau penggunaan hukuman ketika terjadi suatu kesalahan. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi partisipatoris. Nah, sosialisasi ini menekankan pada pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik dan kebebasan pada anak. Nah, berarti di sini ketika seorang anak melakukan sebuah kebaikan akan diberikan sebuah imbalan atau sebuah hadiah. Nah, berarti di sini pola sosialisasinya itu menekankan pada reward and punishment, hukuman dan juga imbalan seperti itu. Yang selanjutnya ada tahap-tahap sosialisasi. Nah, tahap sosialisasi ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. Nah, untuk tahap sosialisasi ini ada 4. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini adalah sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri, mengenal dan memahami diri serta dunia sosialnya. Dan pada tahap ini juga manusia mulai mengenal dan belajar beberapa kata, meskipun tidak sempurna. Yang kedua, ada tahap meniru atau play stage. Saat ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak meniru peran-peran yang dilakukan orang di sekitarnya. Yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Tahap ini ditandai anak mulai mengetahui atau menyadari peran yang dijalaninya dan dijalani orang lain, serta dengan siapa dia berinteraksi. Dan pada tahap ini pula seseorang sudah sadar bahwa ada norma atau aturan yang harus ditaati di luar lingkungan keluarganya. Seperti itu. Dan yang keempat ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized other. Ditandai dengan anak telah mampu menempatkan dirinya di posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, anak telah dapat bertenggang rasa, menyadari kepentingan umum dan lain sebagainya, yang dikatakan bahwa anak pada tahap ini sudah dewasa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada agen-agen dari sosialisasi. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada peer group atau teman sebaya, yang ketiga sekolah, dan yang keempat ada media massa. Dan yang pertama keluarga. Nah, keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang individu. Dalam lingkungan keluarga inilah untuk pertama kali seorang individu mengenal nilai, norma, pola pergaulan, dan lain sebagainya. Kepribadian seorang anak akan terbentuk di dalam keluarga. Jadi, keluarga merupakan agen sosialisasi yang sangat utama. Kemudian ada peer group atau teman sebaya. Nah, dalam kelompok bermain ini, anak mulai mempelajari berbagai aturan tentang peran orang yang sederajat dengannya. Dengan bermain, dia mulai mengenal keadilan, kebenaran, toleransi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sekolah. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Nah, di sini seorang anak akan mempelajari hal yang baru yang tidak didapat di dalam keluarga ataupun kelompok bermainnya. Karena sekolah akan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan dan mempengaruhi perkembangan intelektualnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada media massa. Nah, media massa ini bisa berupa media cetak dan juga media elektronik. Nah, di zaman sekarang justru orang-orang lebih banyak mengakses yang namanya media elektronik seperti itu. Nah, media massa memberikan sumbangan informasi dan pola pikir yang baru bagi masyarakat. Nah, sehingga media massa ini bisa mempengaruhi perilaku seseorang seperti itu ya. Dan jangan salah, dari media massa ini akan ada dampak positif dan negatifnya, tergantung kita bagaimana mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan media massa tersebut. Jadi, berhati-hatilah ya dalam menggunakan media massa, terutama dalam menggunakan media sosial, karena media sosial itu ibarat bumerang. Ketika kita menggunakannya untuk hal yang negatif, pasti
hal yang negatif lah yang akan kita dapat. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial ya. Untuk selanjutnya ada pembentukan kepribadian. Kepribadian atau personality secara umum adalah ciri-ciri dan sifat-sifat khas yang mewakili sikap atau tabiat seseorang yang mencakup pola pemikiran dan perasaan, konsep diri, mentalitas yang umumnya sejalan dengan kebiasaan umum. Proses sosialisasi memang mutlak diperlukan dalam pembentukan kepribadian ini. Faktor lain yang memengaruhi kepribadian yang pertama ada warisan biologis. Setiap manusia memiliki warisan biologis yang unik dan berbeda setiap manusia. Tidak ada manusia yang memiliki karakter fisik yang sama, walaupun dia terlahir menjadi seorang anak kembar. Nah, bisa saja, walaupun anak kembar, pasti mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada warisan lingkungan fisik atau geografis. Nah, di sini berarti lingkungan alam tempat manusia itu tinggal dan melewati proses sosialisasinya, seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam. Manusia akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan alamnya. Seperti bila tinggal di pegunungan, manusia akan mengembangkan pertanian sebagai kegiatan hidupnya. Yang ketiga ada lingkungan kebudayaan. Nah, di sini kebudayaan berperan dalam membentuk kepribadian seseorang dalam masyarakat, di mana setiap kebudayaan menyediakan seperangkat norma yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sosial, yang mana merupakan kelompok sosial tempat individu berada. Aspek sosial yang mempengaruhi kepribadian adalah pengalaman individu itu sendiri di dalam kelompoknya serta seberapa dekat hubungan individu dengan kelompoknya. Pola perilaku kelompok di mana individu berada akan menjadi pondasi bagi perilaku dan perkembangan kepribadian individu pada tahap berikutnya. Demikian adalah materi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Terima kasih sudah menyimak ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita bisa bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.